Ya, perkenalkan, nama saya Hieronymus, NPM 1940302050, Prodi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan melakukan percobaan 3, yaitu percobaan rectifier. Dengan percobaan pertama yaitu percobaan penyara setengah gelombang. Dengan pada di modul kita akan menggunakan rangkaian ini, dan kita masuk ke software PSIM-nya. Setelah itu kita rangkai pertama-tama dengan AC, kemudian resistor atau bebannya, kemudian thyristor. Kemudian selanjutnya voltage node-nya, ini join node-nya tambahkan, kemudian pengukur untuk gate-nya, sambungkan. Pelan-pelan kita sambungkan rangkaiannya. Kemudian kita tambah gate-nya. Setelah semua dirangkai, kita tambahkan nilai pada komponen-komponen ini. Sini kita ubah tegangan inputnya 311, kemudian frekuensinya kita ganti 50. Setelah itu kita display. Kemudian ini kita ubah frekuensinya 50, dan untuk nilai switching pointnya kita gunakan sudut penyalaannya itu 10 180 derajat ya. Kemudian kita display. Kemudian resistornya kita display, kita menggunakan bebannya 12 volt. Kemudian namanya kita ganti ke input biar mempermudah kita. Kita tambahkan simulation controlnya. Total time-nya kita ubah menjadi 0,04. Setelah itu kita runkan. Kemudian kita add VIN-nya dan inputnya. Kemudian kita add lagi SCR-nya. Kemudian kita add lagi dengan outputnya. Ya. Ini dari gelombang yang terlihat ini, pada gambar gelombang yang pertama ini, data inputnya ini adalah gelombang sinusoidal atau gelombang dengan input yang sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan tadi.
Untuk SCR-nya itu dari 1 sampai 0. Bisa kita lihat ketika tegangan inputnya positif, SCR-nya itu aktif atau on, hidup. Kemudian ketika dia negatif, V inputnya, SCR-nya itu mati atau di blok. Kemudian di tegangan outputnya bisa kita lihat gelombangnya sudah menjadi gelombang DC yang setengah gelombang. Mengapa setengah gelombang? Karena ketika nilai V inputnya negatif, di V outputnya atau tegangan outputnya itu terpotong, dan ketika V inputnya itu positif, tegangan outputnya itu menyala atau on. Dan bisa kita lihat untuk sudut penyalaannya itu berada di 10 derajat. Dan kita gunakan sudut penyalaan yang 170-180 derajat. Kita bandingkan dengan sudut penyalaan 180 derajat. Di sini kita ubah digitnya 170-180. Tekankan, kemudian bisa kita lihat di sini SCR-nya itu sudutnya menjadi kecil, inputnya pun menjadi gelombangnya menjadi sangat kecil, atau sudut penyalaannya itu berada di 170-180 derajat. Jadi dalam percobaan ini yang bisa kita simpulkan bahwa besarnya sudut penyalaan itu berpengaruh terhadap SCR dan V outputnya. Kemudian kita lanjut percobaan 2 dengan kapasitor. Pertama itu 2200 mikrofarad. Kita kembali ke presim, kita tambahkan kapasitor pada rangkaiannya. Kita tambahkan kapasitor. Kita gunakan data pada tabel itu 2200 mikrofarad. Coba kita ubah kapasitansinya 2200 mikrofarad. Dan kita display dan kita runkan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tegangan outputnya, tegangan DC-nya bisa kita katakan bahwa sudah dikatakan tegangan DC yang dapat dimaklumi lah. Namun di sini masih terdapat riak yang masih cukup besar. Dan bisa kita lihat tegangan
input pada RMS 220 volt, kemudian untuk tegangan outputnya melebihi dari tegangan inputnya 353 volt. Kemudian kita bandingkan dengan data sudut penyalaannya kapasitornya dengan 330 milifarad. Di sini kita ubah nilai kapasitornya, kapasitansinya, dan kita runkan. Nah, bisa kita lihat pada gelombang ini bahwa sudut penyalaan kapasitornya sangat mempengaruhi pada tegangan outputnya, yaitu gelombang riaknya menjadi sangat kecil. Kemudian kita masuk pada percobaan bagian B, yaitu percobaan penyeara gelombang penuh. Nah, di mana di sini terdapat 4 gate, 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Sebelumnya di sini sudah saya rangkai karena untuk mempersingkat durasi. Dan komponen-komponennya di sini terdapat tegangan AC dan SCR-nya dengan gate-nya terdapat 4 gate, gate 1, gate 2, gate 3, dan gate 4. Kemudian resistornya dan voltage node-nya. Nah, di sini untuk gate 1 dan gate 4 itu kita menggunakan sudut penyalaannya 45 180 derajat, kemudian gate 2 dan gate 3 nya 180 160 derajat. Yang bisa kita lihat di sini gate 1 dan gate 4 nya itu nilainya sama 45 180, dan gate 2 dan gate 3 itu sama 180 180 380. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada rangkaian ini, yaitu pada saat sinyal positif dari tegangan AC mengalir ke SCR1, karena SCR3 akan diblok, kemudian SCR2 juga diblok menuju ke beban, kemudian langsung ke SCR4 atau grounding. Kemudian dari sinyal negatif akan menuju ke SCR2, sedangkan akan diblok, kemudian dari SCR2 ini ke beban, sedangkan SCR1 diblok. Kemudian dari beban akan menuju ke positif, yaitu SCR3. Nah, dan kembali lagi ke tegangan positif dari tegangan inputnya. Itu seterusnya cara kerjanya. Kemudian kita run kan. Nah, kemudian setelah di run kan, sini bisa kita lihat pada gelombangnya. Saat di sini inputnya merupakan gelombang sinusoidal, dimana ketika dia
on atau positif, V1 dan V4 nya menyala, kemudian ketik di V2 dan V3 nya itu dia mati. Dan untuk tegangan outputnya itu sudah menyerupai tegangan DC penuh dengan sudut penyalaannya itu 145 derajat, dan sudut penyalaannya itu 45 derajat. Dan ketika V inputnya negatif, V1 dan V4 nya itu mati, kemudian V2 dan V3 nya itu hidup atau on. Kemudian untuk V outputnya atau tegangan outputnya itu sudut penyalaannya terdapat dari 170-380 derajat. Kemudian kita ubah lagi sudut penyalaannya dari gate 1 dan 4 nya 0, 180 derajat, kemudian gate 2 dan 3 nya 180, 360. Kita masuk lagi kembali ke passing dan kita ubah gate 1 nya menjadi 0, 180 derajat, kemudian gate 4 nya kita ubah lagi 180 derajat. Ya. Untuk gate 3 dan gate 2 nya tetap 180-380 derajat pada tabel atau pada datanya. Dan kita runkan dan bisa kita lihat di sini sudut penyalaannya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Dan berarti bisa kita simpulkan bahwa tegangan outputnya itu dipengaruhi oleh sudut penyalaannya, dari sudut penyalaan, atau dari sudut penyalaan ini mempengaruhi tegangan outputnya. Untuk RMS nya sendiri, sini bisa kita lihat dengan inputnya 220 watt, tidak jauh berbeda dengan tegangan outputnya. Tegangan outputnya tidak terlalu jauh dengan inputnya. Kemudian kita masuk ke bagian keduanya, ini kita menggunakan kapasitor, dimana kapasitornya ini dengan nilai 330 mV. Kemudian kita jalankan. Nah, bisa kita lihat dari gelombang tegangan inputnya itu perlahan-lahan dia naik. Nah, dari gelombang ini kita bisa simpulkan bahwa nilai kapasitor itu mempengaruhi gelombang tegangan outputnya, dimana ia akan menghilangkan riaknya. Nah, sini bisa kita lihat dengan outputnya perlahan-lahan naik lurus hingga seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke percobaan 4, yaitu DC-DC chopper. Nah, dimana kita akan mulai pertama bagian A nya, yaitu percobaan boost converter. Nah, dimana di sini adalah rangkaian yang akan kita gunakan. Ini rangkaian yang akan kita gunakan dengan beberapa komponen.
ada tegangan DC-nya, kemudian induktornya, kemudian kapasitornya, resistor, dan voltmeternya, kemudian dioda dan MOSFET-nya. Pada percobaan yang pertama di sini kita data cycle-nya kita atur ke 0. Kemudian setelah itu induktornya sudah kita mengerti data pada tabel 0,6 Henry, dan kapasitornya 15 mikrofarad, dan beban atau kapasitornya itu 57,6 ohm. Ya, sedikit saya jelaskan. Jadi rangkaian ini booster ini berguna untuk meningkatkan tegangan, di mana terdapat MOSFET yang membuat rangkaian ini dalam dua kondisi, yaitu ketika on dan off sesuai dengan frekuensi yang sudah diatur. Nah, ketika dia on, MOSFET ini ketika dia on, rangkaiannya hanya akan bekerja dari tegangan input, induktor, MOSFET, dan kembali lagi ke tegangan input minusnya. Kemudian ketika dengan MOSFET ini off, dia akan mengalir dari dengan input, induktor, ke dioda, kemudian ke beban, kapasitor, masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian kita jalankan rangkaian ini. Sini bisa kita lihat gelombangnya pada keadaan data cycle-nya 0%. Satunya sinyal sinyal kontrolnya tetap 0 dan inputnya 12. Kemudian tegangan outputnya kita lihat dia naik sampai ke 12 volt. Dia sama dengan tegangan inputnya. Kemudian kita akan naikkan duty cycle-nya ke 0,1 atau 100%. Kemudian kita runkan. Nah, bisa kita lihat keadaan gelombangnya di sini. Ketika data cycle-nya dinaikkan menjadi 0,1 atau 100%, gelombang yang di sini menjadi padat, gelombang pada sistem kontrolnya. Kemudian tegangan outputnya pun juga naik menjadi 12, berapa ke atasnya.
Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa untuk nilai duty cycle-nya itu sangat mempengaruhi pada tegangan output dan juga sistem kontrolnya. Kemudian kita masuk pada percobaan buck converter bagian B. Ini MOSFET-nya akan kita ganti. Kemudian ini diodanya kita coba di sini, dan ini kita hapus, kapasitornya kita taruh sini, kita hapus, kita ganti MOSFET-nya menggunakan ini. Ya, ini kita setelah semuanya dirangkai seperti ini, kita lanjut mengubah nilainya. Kita ubah untuk induktornya 0,0233. Ini untuk kapasitornya farad. Kemudian resistornya kemudian di sini frekuensinya kita ubah menjadi 5000 Hz dengan duty cycle-nya kita ubah ke 0 dulu. Ya. Kemudian kita jalankan simulasi ini. Ya, bisa kita lihat pada gelombangnya untuk tegangan inputnya itu berada di 12. Kemudian untuk sinyal kontrolnya itu berada di 0 karena kita menggunakan 0% data cycle-nya, kita menggunakan 0%. Dan untuk tegangan inputnya itu berada di 0,014. Ya.
dengan nilai RMS-nya ini. Selanjutnya kita akan menggunakan nilai data cycle-nya menggunakan nilai 50%. Lalu kita runkan. Nah, bisa kita lihat di sini sinyal kontrolnya semakin padat. Kemudian tegangan outputnya itu naik ke 6 volt. Kemudian jika kita menggunakan data cycle-nya ke 100% atau 1, nah tegangan outputnya menjadi setara dengan tegangan inputnya, dimana sinyal kontrolnya itu berada di 1. Pada percobaan 4 ini bisa kita sebutkan bahwa di bus converter itu penaik tegangan, dimana dia untuk menaikkan tegangannya yaitu dengan mengubah nilai duty cycle-nya. Apabila duty cycle-nya rendah, tegangan yang dihasilkan akan sama dengan tegangan awal. Apabila duty cycle-nya tinggi atau hampir sama dengan 1, maka tegangan yang dihasilkan akan melebihi dari tegangan awal. Kemudian kalau di buck converter itu penurunan tegangan, dimana kalau duty cycle-nya 100% atau sama dengan 1, maka tegangan keluaran atau tegangan outputnya itu akan sama dengan tegangan input. Kalau duty cycle-nya rendah, maka tegangan akan diturunkan. Baik, sekian dari percobaan yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari percobaan yang sudah saya kerjakan. Cukup sekian dan terima kasih.